Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini malam Senin. Besok kita akan memulai lagi aktivitas trading kita. Untuk itu malam ini saya mumpung ada waktu, saya akan sedikit berbagi bagaimana cara saya untuk menganalisa ataupun membuat peta atau mapping bagaimana perjalanan khususnya pair XAUUSD. Sekali lagi, ini hanya sebuah prediksi, ini hanya sebuah analisa, tidak selamanya analisa itu berujung dengan profit, ataupun tidak selalu analisa itu benar. Ada kalanya analisa itu juga valid. Market tidak sesuai dengan analisa kita sendiri. Tetapi kita sebagai trader, apalagi trader yang masih belajar, tentu saja dengan sering melakukan mapping seperti ini, mudah-mudahan kedepannya analisa kita dalam memahami pergerakan market semakin jeli, semakin tajam, dan paling tidak memperkecil risiko kita untuk mengalami kerugian. Baik, saat ini kita sedang berada di chart XAUUSD. Seperti biasa, kita awali dengan menganalisa dari time frame yang paling besar terlebih dahulu. Kita masuk di time frame monthly terlebih dahulu. Oke. Time frame monthly kita lihat. Kalau kita lihat di sini monthly terbentuk triple top di sini. Triple top yang mana di sini ada top, di sini juga ada top, di sini juga bulan ini ada top juga. Oke, monthly sudah menyentuh resisten 1, 2, dan ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya, apakah monthly akan terus meluncur ke atas, membreakout 2 resisten sebelumnya? Tentu saja kita tidak pernah tahu. Bisa saja dia langsung to the moon, membuat high tertinggi dari sejarah perjalanan XAUUSD ataupun perjalanan gold. Tetapi untuk memprediksi ataupun untuk mengetahui apakah gold ini akan makin ke atas atau harganya semakin mahal, tentu saja kita tidak bisa melihat dari time frame yang besar seperti di monthly. Kenapa? Karena time frame besar itu terjadi atau terbentuk dari rangkaian time frame yang lebih kecil. Oke, kita sudah melihat di time frame monthly bahwa monthly sekarang harga sedang berada di pucuk resisten ataupun di area demand di sini. Oke, harga bisa saja rejection, atau harga bisa saja mengalami reversal, atau harga bisa saja mengalami breakout ke atas. Indikasinya tentu saja kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil. Oke, perjalanan monthly sudah berujung di resisten atau di area supply-nya. Apakah kita sell? Baiknya kita lihat di time frame yang lebih kecil terlebih dahulu. Oke, kita turunkan. Oke, kita turunkan ke time frame yang di bawahnya, yaitu time frame weekly. Oke, weekly seperti analisa saya sebelumnya. Di sini teman-teman bisa melihat ini adalah resisten dari time frame weekly. Sementara untuk melihat atau mengukur perjalanan weekly, kita bisa menarik Fibonacci. Ini adalah
Fibonacci untuk weekly. Oke, kita coba ambil dari shadow to shadow atau buntut ke buntut. Oke. Dari pengukuran Fibonacci, karena ini adalah senjata andalan saya untuk mengukur perjalanan harga. Oke. Dari pengukuran Fibonacci di time frame weekly, terminal yang kemungkinan bisa dituju adalah di sini. Oke, kita ganti warnanya supaya lebih cantik. Oke. Kemungkinannya dia di zona ini ya, teman-teman. Di zona ini ada apa di zona ini? Ya, seperti yang kita lihat di zona ini adalah zonanya supply di monthly ya. Zonanya di resisten ataupun supply di time frame monthly ataupun time frame yang di atasnya. Oke. Perjalanan dari weekly kemungkinan akan ke sana, tetapi sekali lagi indikasi untuk perjalanan weekly tentu saja bisa dilihat di time frame yang lebih kecil, karena sekali lagi time frame besar adalah rangkaian dari time frame yang lebih kecil. Oke, weekly kita sudah minimal kita sudah punya areanya. Kalaupun dia naik sampai di sini. Karena apa? Karena untuk potensi turun di weekly belum terjadi penurunan ataupun belum terjadi adanya pembalikan harga. Baik, setelah kita tahu di weekly, mari kita turunkan ke daily. Di daily, teman-teman, di daily. Oke, di daily apakah terjadi penurunan? Sejauh ini rintangan yang perlu dilewati untuk terjadinya reversal daily adalah ada di sini, di zona harga sekitar harga 1900, sekitar 1910 ya, sekitar situ. Kalaupun nanti daily ada reaksi terjadi penurunan, inilah zona yang perlu dia breakout untuk terjadinya reversal ke bawah. Jadi untuk daily bisa saja dia terjadi pullback. Kalaupun pullback mungkin akan ke zona ini 1900. Kalaupun nanti di zona ini dia terjadi pembalikan atau adanya rejection, ya kemungkinan besar dia akan kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke zona weekly di 2027 antara 2060-an mungkin, kurang lebih ya. Oke. Kenapa saya bisa mengatakan ini adalah pintu dari daily? Karena ini adalah satu-satunya support atau satu-satunya base atau zona demand yang paling dekat dengan harga. Jadi kebiasaan saya, jika suatu harga mau terjadi reversal, dia wajib melewati support terdekatnya. Sebelum itu terjadi, maka saya mengasumsikan harga itu masih meneruskan perjalanan trennya. Baik, kalau kita misalnya menarik Fibonacci di daily, kita juga bisa menarik Fibonacci di daily untuk melihat sejauh mana daily ini akan melakukan perjalanan. Oke, di sini ada resisten. Di sini ada resisten dan ini candle yang breakout ada di sini. Oke. Sebentar, ini kurang pas, teman-teman. Kurang pas. Oke, karena kurang pas kita paskanlah. Nah, inilah kurang lebih di sini ya, teman-teman, kurang lebih zona daily sudah komplit kemarin di 2000 berapa ini? 2009-an, ya 2009-10-an sudah hit di complete cycle di 4423 level zona Fibo daily. Makanya di situ terjadi adanya rejection, total rejection
Karena saja di sebelah kiri ada apa? Di sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri tentu saja ada supply. Ada supply di daily. Oke ya teman-teman. Kalau kita tarik Fibo di daily, memang daily sudah sampai di penghujung circle ataupun penghujung perjalanan, maka ada rejection di sini. Biasanya ya memang itu terjadi. Kenapa? Karena di setiap resisten biasanya ada reaksi harga. Oke. Setelah mantul di sini, harga kembali ke zona yang di sini, ke 261. Oke. Daily sudah clear ya, perjalanannya sudah sampai di sini. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah daily akan ke sini? Tentu saja kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kalau menurut perhitungan dari breakout, sebenarnya ini adalah breakoutnya dia gitu. Breakoutnya dia ini adalah swap zone. Ini resisten become support. Jadi ini adalah resisten di breakout, ini adalah pullback. Pullback ternyata melewati resisten yang di sini, kemungkinan besar mungkin saja akan ke sini. Mungkin ya. Kita tidak pernah tahu apakah sampai di mana perjalanan dari pullback dari daily di sini. Oke, kita sementara tinggalkan dulu daily karena di daily masih ada potensi untuk naik sama seperti dari weekly. Oke. Kita tandai dulu yang di sini. Karena ini kemungkinan daily nyampe ke sini. Oke, kita turunkan ke H4 ya, ke H4. Oke, H4. Apakah terjadi penurunan H4? Oke. Kita lihat ya, kita lihat apakah H4 di sini ada base, sudah pernah dites. Base ini pernah dites ya, teman-teman. Base ini sudah pernah dites, jadi base ini sudah tidak fresh lagi, artinya base ini merupakan base yang sudah pernah dites. Oke. Nah, kemudian base ini akan dites lagi dalam waktu dekat, besok ataupun minggu depan ya. Nah, untuk mengukur perjalanan dari H4 di sini, kita bisa melihat dari adanya setup di sini. Ini adalah setup dominant break yang kita bisa tarik Fibonacci-nya dari sini. Oke. Perjalanan dari weekly kemungkinan akan nyampe di sini. Kemungkinan. Indikasinya kenapa? Indikasinya apa? Biar bisa nyampe ke sini. Kalau ini zona breakout, maka inilah terminalnya. Jika zona ini breakout, maka inilah terminal dari H4, yaitu di 1958, 1951. Oke, seperti itu ya, teman-teman, untuk mengukur arah perjalanan suatu time frame. Oke, sementara ini, teman-teman, untuk sell kondisinya belum tepat ya, karena kalaupun nyampe di sini, ini kondisinya masih kondisi buy. Kalau harga nyampe di sini, kondisinya masih kondisi buy. Base ini berpotensi memantulkan harga ke atas. Tetapi kalau base ini breakout, potensinya dia akan membawa ke sini ataupun ke 261. Oke, itu untuk time frame H4. Sementara untuk time frame yang lebih kecil, ini dominan break beserta dengan EL6. Nah, untuk time frame kecil, teman-teman, ini zona H4 ya, teman-teman. Ini zona H4. Zona H4 ini sudah pernah dites sekali di sini. Teman-teman. Ini sudah pernah tes sekali. Ini ada rally, base, rally, kemudian retest, kemudian dia naik ke sini. Nah, kemudian harga kembali lagi ke zona ini. Yang perlu kita lakukan jika harga nyampe ke zona ini, kita ancang-ancang untuk melakukan buy. Dengan tentu saja indikasi naik ada di time frame yang lebih kecil. Jadi nanti ketika harga nyampe ke sini, harga nyampe ke sini, kita tunggu. Minimal kita tunggu di time frame M15. Adanya seperti ini, kemudian dia seperti ini,
kemudian dia seperti ini. Oke, jadi kalau dia break yang di sini, boleh kita lakukan buy. Tetapi sekali lagi, kalau yang terjadi sebaliknya, harga tidak terjadi bantulan atau harga bolos ke sini, maka kita cari sell di zona ini. Kita cari sell di zona ini, teman-teman. Ada lagi. Salah pencet. Sebentar. Salah pencet. Nih, yang ini. Nah, begini nanti. Kondisinya akan begini. Oke. Kalau turun, kemana dia akan turun? Kita bisa tarik Fibonacci, karena ini ada setup ya, teman-teman. Kemana dia akan turun? Kalau dia breakout, kemungkinan akan turun ke sini, ke zona H4 yang tadi. Oke, kalau dia turun mungkin besar dia akan ke sini. Kalau ini breakout ya, teman-teman, kalau ini di breakout ke sini, maka dia akan turun ke sini. Oke, teman-teman bisa mengikuti perjalanan harga. Intinya saya menggunakan teknik breakout. Setelah breakout baru saya action. Sebelum breakout saya tidak pernah melakukan apa-apa ya. Saya hanya menunggu. Yang pasti nanti ketika harga nyampe ke zona yang di sini, yang di sini, maka teman-teman cukup menunggu apakah adanya pola reversal yang terjadi. Jika tidak ada, tunggu saja dia breakout, lalu kita ambil posisi sell ketika dia market koreksi ke atas. Tapi sebelum adanya terjadinya breakout, sebaiknya tunggu saja, jangan sell terburu-buru. Oke. Kita hapus dulu untuk prediksi H1. Sementara ini di H1 kita tidak melakukan apa-apa ya, karena tidak ada setup yang bagus di sini. Coba kita turunkan ke M15. Oke, kita turunkan ke M15 supaya lebih jelas. Oke, teman-teman, di M15 terjadi pullback sedikit ya, teman-teman. Harga belum nyampe ke sini, tetapi di sini harga melakukan rejection. Ada beberapa rejection di sini. Nah, yang perlu jadi perhatian kalau saya melihat adalah zona ini. Zona ini adalah zona di mana harga berkali-kali mantul di situ. Kita ganti dulu harganya. Kurang bagus. Kita ambil yang oke, ini bagus nih. Nih. Ya. Harga kan drop, kemudian dia naik, rally, kemudian dia turun lagi, drop. Kalau di time frame kecil ini adalah sideways. Base yang di sini, yang saya tandai warna oranye ini, sudah dites berkali-kali, 1, 2, 3. Kalau base ini nantinya akan jebol, maka dia polanya seperti ini. Kita tunggu dia breakout, kemudian dia koreksi, kemudian dia naik. Naik kemana? Minimal dia tes zona yang di sini. Ataupun dia akan tes zona yang atasnya lagi di sini. Oke, itu perjalanan di M15 ya, teman-teman. Jadi, kalaupun kita mau buy, minimal base di M15 harus breakout dulu ke atas, baru kita melakukan buy. Oke, sebelum nanti ada breakout, kemungkinan ya dia masih turun ke bawah.
Itu ya perjalanannya untuk HM15. Kalau malah nanti dia jebol ke bawah, begini misalnya. Begini misalnya, dia ke bawah, maka dia akan retest dan ke bawah begini. Oke, itu ya teman-teman untuk perjalanan gold untuk minimal di hari Senin depan. Kita update lagi mapping di hari-hari berikutnya. Insya Allah nanti kalau ada saya ada waktu, kita lanjut di mapping di hari selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian sharing saya mengenai perjalanan gold dari time frame besar sampai ke time frame yang 15. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tradinglah dengan bijak, gunakan lot dengan baik supaya ketika kita floating kita tidak was-was, tidak stres karena kita trading berusaha trading dengan senyaman mungkin. Oke teman-teman, selamat malam. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita menjadi trader yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.